Terlihat, Pak. Oke, terlihat. Oke, jadi ini tadi baru pertamanya, baru saya bicarakan tadi. Iya, Jadi, Pak. jadi fluida bergerak. Jadi kemarin pertemuan pertama kita sudah berbicara tentang tekanan fluida itu adalah fluida yang tidak bergerak. Nah, sekarang yang pertama konsen dengan ini adalah L.M. Faisal yang hidup tahun 1799 sampai 1869. Dia adalah seorang dokter Prancis ya. Dia melakukan studi tentang fluida bergerak. Kalau kata Bu Nah, Marwiyah, dia sangat bergeser, interest bergeser. pada Cari tempat aliran darah yang memungkinkan. tubuh Bergeser manusia. ke kampus, bergeser, bergeser. Sekarang kita masuk ke persamaan Bernoulli. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya gesekan itu kita abaikan, ya pada aliran fluida yang tidak bisa dimanfaatkan, itu tidak bisa dimanfaatkan maksudnya itu kalau volumenya tidak bisa diperkecil ya, toh tidak bisa. Itu sesuai dengan persamaan Bernoulli yang mana memberikan hubungan antara ada kecepatan. Ini kalau gerakan kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi hubungannya antara kecepatan ini, tekanan, dan ketinggian di dalam aliran. Jadi diharapkan bahwa persamaan Bernoulli di setiap titik itu dalam saluran aliran fluida itu, inilah hubungan persamaannya. Jadi dia bersifat konstan. Jadi di setiap titik ketiga suku ini harus sama dengan titik lain. Begitu namanya konstan. Nah, di sini P merupakan tekanan fluida dan H adalah tingginya. Rho ini adalah densitasnya atau biasa kita sebut massa jenis, dan V ini adalah kecepatan ya pada setiap titik saluran aliran itu. Jadi suku pertama dalam persamaan ini merupakan energi potensial. Jadi kalau kita lihat ini persatuan volume fluida ya. Jadi sangat jadi kalau kita lihat P rho GH dan setengah rho V kuadrat itu semua bersatuan, keseluruhannya ini adalah satuan tekanan. Ini juga satuan tekanan karena tidak mungkin penjumlahan itu satuannya beda, tidak boleh ya, harus sama karena kalau tidak sama tidak bisa kita kita tidak bisa jumlahkan. Dan tekanan itu bisa satuannya adalah din per sentimeter persegi. Ini satuan CGS atau identik dengan R per sentimeter kubik. Nah, tentu ini adalah energi persatuan volume. Sedangkan suku kedua ini berhubungan dengan energi potensial gravitasi. Ya, jadi ini ada G percepatan gravitasi. Dan suku ketiga ini berhubungan dengan energi kinetik persatuan volume. Jadi ketiga suku ini adalah besarnya sama di suatu titik dengan titik lain. Nah, mungkin di titik lain itu apakah hanya dengan rho-nya, dengan kecepatannya, dengan tekanan yang berbeda, tetapi secara keseluruhan itu sama. Gitu. Kembali lagi, jadi persamaan Bernoulli ini mengikuti hukumnya dari konservasi energi.
Ya, karena ketiga suku itu tadi representatif pada total energi yang ada di dalam fluida. Ya. Ya, tetapi di sini kita tidak masukkan gesekan, ya. Kita tidak masukkan gesekan. Jadi kita menganggap bahwa penjumlahannya ini bersifat konstan untuk dan tidak ada materi yang kita tidak harapkan ada perbedaan. Oke. Nah, ini ilustrasi persamaan Bernoulli. Kebetulan pipanya ini lurus. Jadi kalau misalnya ini dimiringkan berarti tentu ada perbedaan H, ya, Rho GH tadi kan. Tapi kebetulan ini gambarnya adalah sama. Warna biru ini merupakan fluida, ya. Jadi di segmen pertama tentu pipanya ini besarnya adalah luas penampannya adalah A1, aliran fluida masuk adalah P1. Kemudian keluar di ujung lain atau di pipa lain yang segmen pipa luasnya A2, tentu kecepatannya tidak sama dengan waktu di sini. Karena ini mengecil, otomatis kecepatan di sini adalah lebih besar. Begitu. Tapi tentu kuantitas fluida yang bergerak, ya, per sekonnya misalnya per waktu sama dengan yang ada di segmen kedua. Ya. Walaupun di sini besar tetapi melambat, tetapi di segmen kedua kecil tapi cepat. Jadi jumlah fluida yang bergerak tentu kontennya sama. Nah, kita lihat ini. Berarti A1 dikali V1 tentu sama. Di pipa yang kecil adalah A2 dikali P2. Ya, jadi kontennya harus sama di saat dia masuk dan saat dia keluar di segmen kedua. Sehingga V2-nya kita bisa menuliskan dalam bentuk tentu A1 per A2 dikali P1. Nah, kalau rumus tadi yang sebelumnya kita menulis ini adalah di segmen 1 dan yang ini adalah di segmen 2. Nah, kalau misalnya ini terjadi perbedaan ketinggian, tentu ada Rho GH1 dan di sini tentu ada Rho GH2. Tetapi karena dianggap sama, ya, dianggap sama di dua titik ini, sebelah kiri yang pipanya besar dan ini pipanya kecil. Nah, jadi kalau dianggap sama berarti yang ini dengan sendirinya hilang. Tapi kalau tidak sama, jangan dihilangkan ini, ya, di dalam persamaan. Nah, kalau ini kebetulan horizontal, maka dengan sendirinya ini hilang, berarti yang ada adalah P1 setengah Rho P1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah Rho P2 kuadrat. Nah, kalau P2-nya tadi yang ini kita ganti dengan A1 per A2 V1, diambil dari sini karena kontennya sama dengan di sini. Berarti ini kita ganti menjadi A1 per A2 Rho V1 kuadrat, kita ganti, maka ini kita bisa susun menjadi P2 sama dengan P1. Jadi ini berarti ini kita pindahkan ke kiri. Berarti P2 sama dengan P1 ditambah ini dikurang ini, ya kan? Berarti ini ditambah P1 ditambah setengah Rho P1 kuadrat dikurang setengah Rho P2 kuadrat. Nah, tetapi di sini kita masukkan adalah negatif. Sehingga di sini negatif menjadi positif, berarti min setengah Rho P1 kuadrat dikurang 1 adalah yang ini. Sedangkan
yang ini menjadi minus, setengah dikali ini adalah yang ini. Berarti rumusnya P2 sama dengan P1 kurang setengah rho P1 kuadrat dikali dalam kurung A1 per A2 kuadrat kurang 1. Tapi kalau ini mau dijadikan huruf simbol plus, maka satunya yang pindah ke depan sini, jadi ini menjadi minus. Jadi kalau ini plus, berarti P2 sama dengan P1 plus setengah rho P1 kuadrat dikali dalam kurung 1 dikurang A1 per A2 kuadrat. Itu kalau ini mau dijadikan plus. Jadi tidak ada masalah, sama aja ya. Dipaham sampai di situ? Halo? Kemana kalian? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang viskositas dan hukum Poisson. Jadi, viskositas ini berhubungan dengan kekentalan. Jadi, aliran yang tanpa ada gesekan itu sebenarnya ideal, ya. Jadi, kalau ada aliran, ada fluida yang mengalir, tidak ada gesekannya, itu sebenarnya ideal itu. Tapi nyatanya tidak, karena molekul-molekul udara satu sama lain itu kalau misalnya di dalam bergeraknya, ya, itu tidak sama, harus ada gaya gesekan. Di mana ada gaya gesekan? Di dinding wadahnya. Jadi kalau misalnya di pipa, di dinding pipanya itu di situ ada gesekan. Jadi kalau kita perhatikan, misalnya di sungai, aliran sungai yang deras itu di tengah, ya kan? Aliran sungai ya di tengah itu lebih deras daripada di pinggir, karena di pinggir itu air yang bersentuhan dengan tanah, di situ ada gaya gesekan, sehingga di situ aliran airnya tentu lebih lambat dibanding dengan yang di tengah. Nah, tentu peristiwa ini kita sebut dengan gesekan kekentalan, ya, viscous friction. Jadi gesekan kekentalan ini tentu sebanding dengan kecepatan aliran dan koefisien viskositas yang diberikan pada fluida, karena viskositas fluida beda-beda, karena ada fluida yang encer, tentu ada fluida yang agak kental. Makin kental tentu makin besar viskositasnya, kan begitu. Jadi kita lihat ini. Nah, ini adalah ilustrasi, kita sebut aliran laminer, ya. Jadi kalau ada pipa seperti ini, ada fluida yang mengalir, tentu yang di tengah ini alirannya lebih besar daripada yang di pinggir, ya. Jadi panjangan panah ini mengindikasikan besarnya kecepatan aliran fluida, ya. Jadi yang di pinggir kalau kita melihatnya secara 2 dimensi. Tetapi kalau kita melihat 3 dimensi, berarti pipa yang di depan sini, sebelah sininya juga tentu lambat. Tetapi yang deras itu yang di tengah-tengah pipa. Jadi kita gambarkan ini, perlihatkan 2 dimensi, ya, atas bawah aja, gitu. Jadi tentu aliran seperti ini tentu kita sebut aliran laminer. Nah, sekarang jika viskositasnya kita hitung, maka kita dapat menunjukkan bahwa aliran laminernya, ya, rata-rata, ya, laju aliran laminernya di dalam silinder yang radiusnya R, jari-jarinya, dan panjangnya L, itu diberikan hukum Poisson, yaitu Q sama dengan 4
pi R4, jadi ini R radiusnya dikali perubahan atau selisih tekanan ujung-ujung 1 dan ujung 2 ya, dibagi dengan 8 kekentalan dan panjang pipanya sendiri. Satuannya adalah sentimeter kubik per sekon. Jadi konten ini. Jadi ini adalah volume. Jadi aliran laminernya ini dalam tiap sekon itu mengalir sebesar pi R pangkat 4 dikali selisih tekanan dibagi dengan 8 eta L. Ini bacanya eta ya. Eta bacanya itu. Jadi P1 kurang P2 ini adalah perbedaan tekanan. Ya, tekanan fluida pada dua ujung silinder. Dan ini adalah koefisien viskositas yang diukur dalam satuan din atau second per sentimeter persegi. Yang mana kita sebut poise. Ya. Ya. Jadi secara umum viskositas itu merupakan fungsi dari temperatur. Artinya viskositas itu sangat dipengaruhi oleh temperatur. Dan dia meningkat, viskositasnya meningkat jika fluida itu dingin, ya, temperaturnya turun. Coba kita lihat contoh aja. Aspal itu kalau dingin sangat kental di dalam drum, kental. Nah, supaya mudah digunakan di jalan raya, maka aspal itu harus dipanaskan supaya dia encer, kan gitu. Jadi turunnya suhu tentu dia viskositasnya meningkat atau kekentalannya semakin besar. Ini adalah rumusnya. Nah, soal ini, persamaan ini, pi R pangkat 4 dikali selisih tekanan dibagi dengan 8 kali, ya, koefisien viskositas dibagi panjang pipanya. Ini adalah merupakan aliran laminer. Nah, sekarang kalau ini kita bisa ubah ke dalam bentuk rumus ini. Jadi selisihnya adalah P1 kurang P2. Sudah dapat. Minta maaf nanti sama tadi. 8 kali koefisien dikali panjang pipa dikali laminernya dibagi pi R pangkat 4. Nah, ini rumus ini hanya merubah dari sini. Tidak ada masalah ya. Dan satuannya adalah ini. Tapi ini satuannya sebenarnya ini adalah tergantung satuan-satuan yang ada di sini, ya. Tapi tidak lain aliran laminernya itu tidak lain adalah volume aliran per sekon. Oke. Nah, ini adalah viskositas fluida yang dicatat yang masuk di buku ini, misalnya air pada suhu 20 derajat, viskositasnya dalam satuan poise 0,01. Ingat, poise itu sentimeter per second per sentimeter persegi, ya, poise itu. Kalau gliserin pada suhu 20 derajat Celcius 8,3. Merkuri raksa 20 derajat Celcius
Viskositasnya 0,0155. Ya. Udara pada suhu 20 derajat Celcius 0,00018. Berarti ini sangat encer ya. Kemudian darah pada suhu 37 0,0. Ada yang tahu mengapa air, gliserium, merkuri, dan udara ini diukur pada suhu 20 derajat Celcius dan mengapa darah diukur pada 37 derajat Celcius? Ada yang